Hari ini bukan hari yang biasa. Hari ini adalah hari terakhir dalam 1 tahun perjalanan hidup kita. Sebentar lagi kalender akan berganti. Tahun ini akan menjadi bagian dari masa lalu. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak. Bukan untuk melihat apa yang akan datang, tetapi untuk memandang apa yang telah kita jalani bersama Tuhan. Hari ini, jika Tuhan bertanya kepada kita dengan lembut, apa yang sungguh terjadi di hatimu selama 1 tahun ini? Apa jawaban kita? Dalam hitungan jam, semua yang kita kejar, semua yang kita khawatirkan, semua yang membuat kita tersenyum maupun meneteskan air mata akan berubah menjadi kenangan. Kita tidak bisa mengulang atau mengedit bagian yang terasa keliru. Kita hanya bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Hari ini bukan tentang seberapa berhasil tahun ini menurut ukuran dunia. Bukan tentang seberapa banyak yang kita capai atau kehilangan. Hari ini adalah tentang satu pertanyaan yang Tuhan ajukan dengan penuh kasih. Apakah kita masih mau mempercayainya setelah semua yang kita lalui tahun ini? Mungkin ada di antara kita yang datang hari ini dengan hati penuh syukur. Namun, mungkin juga ada yang datang dengan hati yang lelah, bingung, atau menyimpan kekecewaan kepada keadaan, kepada orang lain, bahkan diam-diam kepada Tuhan sendiri. Jika itu yang kita rasakan, kita tidak sendirian. Dan yang terpenting, Tuhan tidak menjauh dari kita hari ini. Maka marilah kita menutup tahun ini bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan keheningan. Hari ini Tuhan mengundang kita masuk ke ruang terdalam hati kita untuk mendengarkan suaranya yang lembut, menenangkan, dan meneguhkan. Karena hari ini di penghujung tahun, Tuhan ingin mengingatkan kita akan satu kebenaran yang sederhana namun kuat. Tahun ini mungkin tidak sempurna, tetapi Tuhan tetap setia. Hari ini kita tidak lagi dikejar target. Tidak ada lagi agenda yang harus diselesaikan. Tidak ada lagi pencapaian yang bisa ditambahkan ke tahun ini. Semua sudah tertulis. Dan di hadapan Tuhan, kita boleh datang apa adanya dengan hati yang penuh syukur, atau dengan hati yang masih lelah, dengan senyum atau dengan air mata yang tertahan. Mari kita izinkan diri kita menoleh ke belakang. Bayangkan Tuhan sedang memutar ulang perjalanan hidup kita selama 1 tahun ini. Adegan demi adegan muncul. Ada hari-hari yang terang dan membahagiakan. Ada hari-hari yang gelap dan berat. Dan mungkin ada bagian-bagian tertentu yang sejujurnya ingin kita lewati begitu saja. Hari ketika doa kita terasa tidak dijawab. Hari ketika kita kecewa pada keadaan, pada orang lain, atau pada diri sendiri. Hari ketika kita bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa tahun ini harus seperti ini? Bagi sebagian orang, hari terakhir tahun ini adalah hari penuh syukur. Namun, bagi sebagian yang lain, hari ini terasa sunyi. Ada yang kehilangan orang terkasih tahun ini. Ada yang menutup tahun dengan luka relasi. Ada yang berjuang dengan kegagalan yang belum pulih. Ada yang sepanjang tahun tampak kuat, tetapi hari ini hatinya sangat letih.
Jika itu yang kita alami, ketahuilah, Tuhan melihat dan Tuhan mengerti. Tuhan tidak menuntut kita menutup tahun ini dengan senyum palsu. Ia tidak meminta kita berpura-pura kuat. Ia hanya mengundang kita datang dengan hati yang jujur. Dan di tengah kejujuran itulah firman Tuhan berbicara dengan lembut namun teguh. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Ayat ini tidak ditulis di tengah keberhasilan. Ayat ini lahir dari kehancuran. Yeremia menulisnya ketika segalanya terasa runtuh. Namun, justru di titik terendah itu, ia menemukan satu kebenaran yang tidak berubah. Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak menunggu hidup kita rapi. Tuhan setia bukan karena tahun ini berjalan sesuai rencana kita. Tuhan setia bukan karena iman kita selalu kuat. Tuhan setia karena Dia adalah Tuhan yang setia. Bahkan ketika kita goyah, Dia tetap teguh. Ketika kita lelah, Dia tidak meninggalkan kita. Ketika kita menoleh ke belakang hari ini, kita mungkin melihat tahun yang penuh campuran cerita. Ada doa yang dijawab dengan jelas. Ada doa yang jawabannya belum kita pahami. Ada pintu yang terbuka dan ada pintu yang tertutup. Ada rencana yang berjalan dan ada rencana yang berhenti di tengah jalan. Namun satu hal tidak bisa kita sangkal. Kita sampai di hari terakhir tahun ini karena Tuhan menyertai kita. Fakta bahwa kita masih diberi napas kehidupan, masih diberi kesempatan menutup tahun ini bersama Tuhan adalah bukti bahwa kasih setianya belum berhenti. Tuhan tidak pernah absen satu hari pun dari hidup kita, meskipun seringkali kita baru menyadarinya ketika menoleh ke belakang. Mazmur 23 ayat 6 berkata, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Perhatikan kata mengikuti. Sepanjang tahun ini, mungkin kita merasa sedang mencari Tuhan. Namun, firman ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang setia mengikuti kita. Di belakang langkah-langkah kita yang ragu, di belakang keputusan yang tidak selalu sempurna, di belakang air mata yang jatuh tanpa diketahui orang lain, kebajikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti. Seringkali kita baru menyadari kesetiaan Tuhan setelah kita melewati masa yang sulit. Saat berada di tengah lembah, kita merasa sendirian. Tetapi ketika kita melihat kembali perjalanan kita baru sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Hari ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menghitung hari-hari kita. Bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk melihatnya dengan mata iman. Tahun ini mungkin mengajarkan kita hal-hal yang tidak kita pilih, tetapi justru sangat kita butuhkan. Kita belajar bahwa kita terbatas. Kita belajar bahwa kita tidak memegang kendali. Kita belajar bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari yang kita sadari. Seringkali kita menilai tahun kita dengan pertanyaan, apa yang berhasil? Tetapi
hari ini Tuhan mengundang kita bertanya lebih dalam. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hatiku? Mungkin tahun ini bukan tahun yang mudah, tetapi mungkin justru tahun di mana iman kita diperdalam, hati kita dilembutkan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan diperkuat. Sekarang, mari kita ambil beberapa saat untuk benar-benar diam di hadapan Tuhan. Tidak perlu kata-kata panjang. Biarkan keheningan menjadi doa. Serahkan kepada Tuhan semua yang masih berat kita bawa, kekecewaan yang belum terucap, penyesalan yang belum dilepaskan, dan ketakutan akan hari-hari yang akan datang. Katakan dengan sederhana, "Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepadamu." Iman bukan berarti kita mengerti seluruh rencana Tuhan. Iman berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan sepanjang tahun ini adalah jaminan bagi hari-hari yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah tahun ini berakhir. Tetapi kita tahu satu hal dengan pasti, Tuhan yang memegang kita sampai hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan memegang kita seterusnya. Tahun ini mungkin tidak sempurna. Banyak hal tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Namun satu kebenaran tetap berdiri teguh. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Kebajikan dan kemurahan-Nya terus mengikuti kita, hari demi hari, seumur hidup kita. Maka marilah kita menutup tahun ini dengan hati yang bersyukur, bukan karena semua berjalan baik, tetapi karena Tuhan tetap setia. Dan marilah kita membuka tahun yang baru dengan iman yang sederhana namun teguh. Tuhan akan tetap menyertai kita satu hari demi satu hari. Tuhan yang setia kemarin adalah Tuhan yang setia hari ini, dan Tuhan yang setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari terakhir tahun ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Terima kasih untuk setiap hari yang Engkau berikan, termasuk hari-hari yang sulit. Terima kasih karena kebajikan dan kemurahan-Mu setia mengikuti kami. Kami menyerahkan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami, jaga hati kami, dan ajar kami hidup dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.